Aku diundang Diundang ning ndi, Mbah? ke Golkar. Walah, diundang Golkar to, Mbah. Tak kira ya diundang malaikat. Terus engko aku muram opo cengar-cengir yo. Ngono ae yo dadak takon sampean iki to, Mbah. Yo jangankan sampean cengar-cengir, karo jengking pledeng kuwi lho yo le. Lah iya dong. Kan aku dimusuhin. Lho, sapa to Mbah sing musuhi iki? Sak jagat Dewa Betara. Oh my god, sak jagat Dewa Betara, Mbah. Lah sampean kelakuane wis bener apa durung? Sekarang diundang. Bingung aku. Aku dhewe yo bingung lho Mbah ngrasakno kuwi iki yo to. Diundang salah, gak diundang yo salah. Jane karepmu iki piye to, Mbah? Aja gawe kaya ngono to wis tuwek iki. Iya jadi kata udah deh Bu, iniin aja deh. Merdeka! Saya Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan. Bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobi Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Ya guys, balik lagi di Uki Kevin Official. Kita lanjut dalam kasusnya. Ini ya, ada berita terbaru yaitu pemecatan dari Pak Jokowi dan Gibran. Nah, beritanya seperti apa? Yuk langsung kita simak saja guys. Pemecatan terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobi diteken oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto. Adapun surat SK saya baca sebagai berikut. 1. Memutuskan. 1. Menetapkan. 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Melarang saudara tersebut di atas pada diktum 1 di atas untuk tidak melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 3. Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo. 4. DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada Kongres yang akan datang. 5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2024. Menetapkan 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Memutuskan. Menetapkan 1. Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Muhammad Bobi Afif Nasution dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Melarang saudara tersebut pada diktum 1 di atas melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 3. DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada Kongres yang akan datang. 4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Desember 2024. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketua Umum
Megawati Soekarno Putri ditandatangani, Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto ditandatangani. Nah, ini ada tanggapan Gibran usai dipecat dari PDIP dan peluang masuk parpol lain ya guys ya. Yuk kita lihat. Mas, izin mas, ini lagi rame soal kabar Mas Gibran dipecat dari PDIP. Bentar anginnya biar lewat dulu. Asik. Mas tungguin kok mas. Untuk yang belakang belum siap. Soal Mas Gibran dipecat dari PDIP Mas, ini bagaimana tanggapannya Mas? Ya kami menghargai dan menghormati keputusan partai. Untuk saat ini saya pribadi akan lebih fokus untuk membantu Bapak Presiden Prabowo. Ya. Tapi aja akan bergabung ke partai lain nggak Mas? Ada rencana untuk gabung ke partai lain nggak mas saat ini? Tunggu saja. Kan Golkar terbuka nih mas untuk menerima Mas Gibran dan Pak Jokowi juga. Tunggu saja. Kalau ada ajakan dari partai lain Mas? Pak, terima kasih. Si emak-emak lihat. Asik. Penangkapan, penahanan, dan proses peradilan Jokowi dan Gibran Raka Buming Raka sangat berdasar hukum. Lagi Gibran lagi anaknya hampir sama, sekolah lulus SMP 3 tahun di Singapura, 1 tahun di Malaysia. SMA nya kapan? Emangnya Singapura tunduk sama undang-undang di kelas kita? Kok bisa D1? Kok bisa S1? Awalnya S1. Kok bisa jadi setara? Itu kan permainan. Jadi sama ini anak sama bapak ini, papa lagi, ya kan? Kok nggak ada tindakan lanjutnya? Kami nggak mau jadi bangsa Indonesia wakil presiden seperti itu. Konteks Jokowi kalau kaitkan dengan ijazah palsu yang sampai saat ini tidak terbukti ijazah aslinya, maka kepalsuannya itu bisa menyebabkan hal yang betul. Dan berdasarkan pasal 263 KUHP, pembuat, penyuruh, pembujuk gitu kan, bahkan nanti juga ada yang membantunya, itu terkena ancaman hukuman 6 tahun. 6 tahun berarti bisa ditahan dan ditangkap. Setelah PDI Perjuangan mengeluarkan SK pemecatan terhadap Pak Jokowi, Gibran, dan Bobi, itu kemudian hari ini direspon oleh banyak sekali politisi atau elit-elit partai. Dan kalau kita ngelihat dari pernyataan dari partai Golkar, PAN, Gerindra, dan sebagainya, itu ya hanya omong kosong aja gitu. Itu komentar-komentar yang basi. Sebelum-sebelumnya mereka sudah berkali-kali mengeluarkan pernyataan yang sama bahwa kita adalah partai terbuka, kita siap menerima Pak Jokowi kalau mau bergabung dan sebagainya. Itu hanya pernyataan-pernyataan yang basi. Karena mereka juga tahu bahwa Pak Jokowi nggak akan daftar ke partai mereka. Tapi dari sekian banyak respon atau pernyataan terkait Pak Jokowi dan keluarga yang dipecat oleh PDI Perjuangan, ada satu komentar yang menurut saya ini unik sekali dan nampaknya mewakili perasaan ribuan atau bahkan jutaan orang di Indonesia, yakni pernyataan dari Dino Patijalal, yang kemudian saya anggap Pak Dino Patijalal ini adalah orang dari kubu Partai Demokrat. Karena meskipun nampaknya tidak secara resmi bergabung dengan Partai Demokrat, tapi dari sejarah politik sebelumnya gitu ya, Pak Dino Patijalal ini pernah menjadi Wakil Menteri Luar Negeri di eranya Pak SBY tahun 2014 lalu. Memang hanya setahun gitu ya, memang sangat singkat sekali, tapi ya nampaknya memang Pak Dino Patijalal itu banyak sekali kenalan-kenalan di Partai Demokrat, karena sampai kemudian ikut dalam konvensi Partai Demokrat. Dan pernyataan Dino Patijalal ini bagi saya menarik karena berbeda dengan orang-orang lain, dengan partai-partai lain yang kemudian bilang bahwa kita partai terbuka, siap menerima Pak Jokowi dan sebagainya. Dino Patijalal kira-kira bilang seperti ini: pemecatan dari PDIP mungkin adalah karma politik bagi Jokowi,
Karena dulu dari istana pernah ada konspirasi untuk secara tidak sah mengambil alih Partai Demokrat. Demokrat setelah berhasil mengalahkan upaya takeover ini tidak pernah membalas. Karma terjadi dalam bentuk lain. Dalam bentuk lain yang dimaksud adalah pemecatan Pak Jokowi oleh PDI Perjuangan. Dan pemecatannya dilakukan serentak oleh seluruh keluarganya sendiri. Seperti misalkan Gibran, Bobi juga dipecat gitu ya. Dan ini menjadi satu sejarah di mana mantan presiden, wakil presiden, dan kemudian gubernur dipecat dalam satu momen. Dalam satu waktu gitu ya, bersama dengan beberapa kader-kader lain yang tidak terlalu penting bagi kita semua, atau mungkin banyak orang tidak tahu mereka ini siapa gitu ya. Jadi pemecatan Pak Jokowi ini dianggap setara dengan pemecatan kader-kader biasa. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih dengan berita pemecatan Pak Jokowi bersama dengan Gibran ya? Ini ada tulisan dukung pembegalan Demokrat oleh Mueldoko, Jokowi kena karma politik, guys. Menurut kalian gimana? Tulis kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Quick Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.